Hey Sleeper, mana nih yang nungguin kelanjutan cerita dari film Kung Fu Panda Dragon Knight Season 2 part yang kedua? Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di part kedua kali ini kita akan diperlihatkan satu senjata legenda yang Po dan juga teman-temannya cari. So, apakah Po akan berhasil mendapatkannya? Langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Mr. Pink kerasukan oleh roh Master Mastodon yang berasal dari kalung tersebut. Master Mastodon. Roh Master Mastodon ini sangat marah karena mereka mencari Storm Wheels miliknya, dan marah melihat Rukmini memegang cambuk api milik Master Gigi Panjang. Lalu Po dan lainnya mencoba kabur dari serangan roh Master Mastodon yang ingin mengambil cambuk api. Di sini Po tidak mau melawan roh Master Mastodon karena tidak mau menyakiti tubuh ayahnya. Di sisi lain Veruca melawan Kyle yang memakai helm angin nih. Klaus meminta Veruca untuk tidak merebut helm angin karena kehidupan para penyihir di sana bergantung pada helm angin tersebut, untuk membawa kapal-kapal ke desa mereka untuk mencuri makanannya. Namun Veruca tidak peduli lalu menyerang Kyle dan mengambil helm angin tersebut. Di sisi lain roh Master Mastodon yang mengejar Po dihadang oleh Jayes. Kemudian roh Master Mastodon menyerang prajurit ular Jayes. Melihat itu Po dan lainnya menyusun rencana untuk menangkap roh Master Mastodon dengan memancing roh Master Mastodon dengan cambuk api. Hingga akhirnya roh Master Mastodon dengan kekuatannya membuat Rukmini dan juga Blade tidak bisa bergerak. Tersisa hanya Po seorang diri nih. Kemudian Po menanyakan kenapa Master Mastodon bersembunyi di dalam kalung. Lalu dijelaskanlah bahwa Master Mastodon ini ribuan tahun telah melindungi lokasi Storm Wheels dan mengalahkan semua yang mengincar kekuatan Storm Wheels, tidak peduli jahat ataupun baik. Kemudian roh Master Mastodon menyerang Po dan berhasil merebut cambuk api. Namun Po tidak mau melawannya. Dia berusaha menyadarkan Mr. Pink untuk melawan roh yang ada di tubuhnya. Hingga akhirnya Mr. Pink kembali sadar dan melawan roh di dalam tubuhnya. Setelah itu Po mencoba berbicara dengan roh Master Mastodon untuk meminta bantuannya dan memberitahu bahwa dua musang penyihir mengincar Storm Wheels yang akan membangkitkan pasukan roh. Mendengar itu roh Master Mastodon setuju nih untuk membantunya. Kemudian memberitahu lokasi Storm Wheels dengan melewati banyak lautan ke sisi lain dunia, dan tidak perlu menggunakan kompas yang ada di kalung. Jadi itu hanya tipuan yang dibuat oleh Master Mastodon untuk memancing makhluk serakah yang mengincar Storm Wheels. Lalu datanglah dia yang memberikan kapal untuk Rukmini pakai. Namun Jayes yang datang mengaku bahwa kapal itu miliknya karena dia sudah menikahi Padma. Maka dari itu seluruh desa miliknya dan akan menjadikan lahan parkir untuk becaknya. Mendengar itu semua warga kaget, namun dia menjelaskan bahwa semua milik Jayes maka menjadi miliknya. Dan ternyata Padma menandatangani semua kekayaan Jayes untuk ibunya. Jadi selama ini dia dan Padma sudah merencanakan itu semua untuk merebut desa dari tangannya Jayes dan kembali menjadi milik warga. Mendengar itu Rukmini senang bahwa teman lamanya tidak mengkhianatinya. Akhirnya mereka pun kembali akur. Kemudian Po dan lainnya menaiki kapal mencari Storm Wheels. Di sisi lain Veruca sangat senang nih telah memegang dua senjata dan akan mencari senjata yang ketiga. Dari jauh para penyihir terlihat marah kepada Veruca yang telah mengambil helm angin dari desanya. Sementara itu terlihatlah Colin yang masih mengejar Blade, dan si pengawal kerajaan bernama Wei Min mengajaknya bekerja sama karena dia juga sedang mengincar Po. Kemudian mengajak Colin untuk mencari jejak mereka di kedai mie Mr. Pink. Singkat cerita Po dan lainnya sudah berlayar sebulan lamanya di laut dengan melewati beberapa pulau
untuk menemukan lokasi Storm Wheels dengan dibantu oleh roh Master Mastodon yang merasuki Mr. Pink. Hingga akhirnya mereka berhasil nih sampai di sana. Lalu mereka memasuki pulau untuk menemukan Storm Wheels. Setelah berjalan cukup lama, mereka kelaparan lalu melihat ladang biji coklat dan memakannya. Tiba-tiba sekelompok kodok menyerang mereka karena memakan hasil panen coklat mereka. Kemudian roh Master Mastodon mencoba berbicara baik-baik. Kemudian mereka dibawa ke tempat para kodok. Di sini para kodok mengira mereka mencuri ladang coklat hasil panen, sama seperti monster yang selama ini sering mencurinya. Jadi perkebunan coklat ini adalah penghasil utama para kodok. Hingga ada seseorang yang iri kepada mereka dan mengirim monster untuk mencuri panen coklatnya. Dan malam ini mereka akan beraksi untuk menangkap monster tersebut. Mendengar cerita para kodok, mereka akan membantu melawan monster itu. Namun para kodok menolak bantuannya. Tiba-tiba monster kalajengking itu datang. Kemudian roh Master Mastodon mengajak mereka melawan monster tersebut. Tapi kekuatan roh Master Mastodon tidak bisa melawan monster itu karena terbuat dari baja. Hingga roh Master Mastodon menghilang dari tubuh Mr. Pink. Kemudian Po dan lainnya mencoba melawan monster itu. Namun sayangnya tidak bisa. Lalu para kodok menghampiri mereka dan memberitahu rencana para kodok, yaitu membuat perangkap untuk menjebak monster itu. Mendengar itu, Po dan lainnya akan membantu memancing monster ke tempat jebakan. Hingga akhirnya monster masuk ke dalam perangkap. Kemudian mereka mengecek monster itu, yang ternyata adalah robot mesin yang dikendalikan oleh seseorang. Namun dia sudah melarikan diri. Tiba-tiba muncullah beberapa robot lagi yang menyerang mereka. Lalu muncullah petir yang menyerang robot itu hingga rusak. My Storm Wheels. Ternyata itu adalah kekuatan Storm Wheels milik Master Mastodon, namun dikendalikan oleh seseorang. Lalu roh Master Mastodon kembali memasuki Mr. Pink dan melihat bahwa seseorang sudah berhasil mencuri Storm Wheels miliknya. Hal itu membuatnya sedih karena dia gagal melindungi Storm Wheels dan tidak pantas disebut Master kuno. Po pun menyemangati roh Master Mastodon dan akan bekerja sama mengambil kembali Storm Wheels. Setelah itu mereka beristirahat di desa kodok. Namun Blade gelisah karena sekarang dia tidak hanya melawan Klaus dan Veruca, tapi sosok lainnya. Mendengar itu, Po menyemangati Blade dengan memberikan buku kode etik yang ditulisnya. Lalu Blade membaca kata-kata di dalam buku tersebut dan menyebut buku itu adalah kode etik kesatria naga. Di sisi lain, Colin dan juga Wei Min telah sampai di kedai Mr. Pink dan mencari petunjuk di sana. Kemudian mereka menemukan lukisan Mr. Pink bersama Ratu Bajak Laut, yaitu Foruzan. Sementara Foruzan mencari keberadaan Mr. Pink selama ini. Di sisi lain, besoknya Po dan lainnya membantu para kodok membawa robot itu ke kota untuk dianalisis siapa yang membuat robot kalajengking itu. Sambil menggotong robot itu, Rukmini menceritakan kisah perangnya saat dia gagal menemukan tongkat kerajaan Andes yang ternyata diambil oleh Ratu Bajak Laut Foruzan. Mendengar itu, Mr. Pink tahu semua hal tentang Foruzan. Rukmini pun curiga karena Mr. Pink mengetahuinya. Namun Mr. Pink menjawab bahwa dia tahu cerita itu dari sebuah buku yang dibacanya. Setelah itu mereka pun sampai di kota. Lalu kodok yang bernama Pel-Pel meminta mereka untuk bertanya ke seluruh warga tentang sosok yang memiliki Storm Wheels. Sebab di sana sosok itu disebut sang pelindung karena selalu membantu dan melindungi warga. Kemudian Po dan juga Blade menemui satu persatu warga untuk menanyakan sesuatu tentang sang pelindung. Semua cerita warga tentang sosok sang pelindung berbeda-beda. Dan ada juga yang cerita bahwa sang pelindung setelah membantu warga, dia menaruh pisang ke dalam sup. Hingga Blade kesal karena tidak mendapatkan petunjuk yang akurat.
Lalu Mr. Pink mempunyai ide untuk memancing sang pelindung dengan berpura-pura mereka dalam bahaya. Kemudian mereka menggunakan robot kalajengking yang dibawa ke atas bukit lalu diluncurkan ke bawah. Seakan-akan mereka dikejar oleh robot itu. Dan benar aja nih, sang pelindung muncul menolong mereka. Kemudian Mr. Pink kembali kerasukan roh Master Mastodon. Lalu mereka mencoba merebut Storm Wheels darinya. Mereka kewalahan nih melawannya karena kekuatan petir dan lari secepat kilat hingga Po berhasil mengambil Storm Wheels. Namun dia tidak bisa menggunakannya dan direbut kembali oleh sang pelindung lalu kabur meninggalkan mereka. Po dan juga Blade mengejarnya dan mengarah ke arena pertandingan. Mereka tidak bisa mencari sosok sang pelindung yang kabur di tengah kerumunan warga. Hal itu membuat Blade kesal. Po kembali menyemangati Blade kembali, namun Blade sudah menyerah. Lalu Po menuliskan aturan di buku etika kesatria naga nih, bahwa mereka ini tidak boleh menyerah. Di sisi lain Rukmini penasaran tentang siapa Mr. Pink sebenarnya. Kemudian meminta dia menceritakan sosok dirinya dahulu. Lalu Mr. Pink pun menceritakan bahwa dia dulu seorang bajak laut yang berlayar di kapal perang Inggris dan terlibat perang. Hingga akhirnya dia memasukkan kematiannya, lalu bersembunyi berbulan-bulan di kapal perang untuk kabur, hingga sampai di sebuah desa. Kemudian membuka kedai mie dan melupakan semua masa lalunya. Mr. Pink meminta Rukmini merahasiakan semua ceritanya kepada Po, karena dia tidak mau membahayakan Po nantinya jika dia diincar oleh kru kapal. Kemudian Po mempunyai ide dan menghampiri mereka mengajaknya ke tribun pertandingan Pok-Tapok. Kemudian mereka sambil melihat-lihat warga yang ciri-cirinya sama seperti deskripsi para warga tentang sang pelindung. Hingga Po melihat sosok macan yang dikenal dengan nama Zuma, memiliki ciri-ciri seperti menaruh pisang ke dalam sup. Lalu mereka mencoba berbicara dengan Zuma, namun tidak diperbolehkan oleh penjaga. Kemudian mereka melihat pertandingan Pok-Tapok yang dimenangkan oleh 3 bersaudara terenggiling. Mereka meminta berbicara dengan Zuma karena sudah memenangkan pertandingan. Jadi siapapun yang menang dalam pertandingan boleh berbicara kepada Zuma secara langsung. Mendengar itu Po menantang nih 3 bersaudara terenggiling untuk melawannya. Kemudian tantangan Po diterima. Namun di sisi Blade tidak mau ikut bertanding karena dia tidak suka olahraga. Jadi hanya Po, Mr. Pink dan juga Rukmini yang bertanding. Di sisi lain Wei Min dan juga Colin mendatangi sebuah kedai untuk mencari tahu tentang Foruzan. Lalu mereka menanyakan ke salah satu pengunjung di sana. Namun dia tidak mau memberitahu informasi apapun tanpa dibayar. Kemudian mereka makan di kedai itu dan membicarakan tentang Ratu Foruzan. Lalu mereka didatangi oleh penjaga yang membawa mereka ke hadapan Foruzan. Sementara itu pertandingan Pok-Tapok dimulai. Hingga 3 bersaudara itu mendapatkan poin banyak, sementara tim Po tidak mendapat poin karena mereka tidak bisa merebut bola itu. Di situ Po meminta Blade membantunya karena Mr. Pink dan Rukmini sudah kewalahan. Akhirnya Blade pun mau, tapi dia memperingatkan Po bahwa jika dia bermain maka sosoknya berubah menjadi sosok si buas yang tidak peduli apapun dan hanya memikirkan untuk menang. Po pun setuju nih dan ingin timnya menang. Kemudian pertandingan kembali dimulai yang diikuti oleh Blade, Rukmini dan juga Po. Sementara Mr. Pink yang kembali dirasuki roh Master Mastodon pergi untuk menikmati coklat. Di situ terlihat Blade bermain epic yang hampir mengejar poin ketinggalan timnya. Namun dia bermain sangat kasar dan mementingkan dirinya sendiri untuk mencetak gol. Hingga tinggal 2 poin untuk tim Po menang. Namun di situ Blade menyerang salah satu lawan hingga cedera. Po meminta Blade untuk tidak bermain kasar nih, namun Blade tidak peduli karena mereka harus menang. Kemudian pergantian tim pemain lawan yang cedera digantikan oleh sosok anak terenggiling kecil. Selama pertandingan Po hanya menyelamatkan anak dari serangan Blade. Hingga anak itu menceritakan tujuan menang untuk berbicara dengan Zuma sebagai penguasa kota.
karena desa mereka mengalami kekeringan dan banyak warga yang tidak bisa makan. Lalu Po terkecoh nih dan anak itu mendapatkan bola dan berhasil mendapatkan poin, hingga poin mereka seri. Kemudian Po yang mengetahui cerita itu merasa kasihan dan berniat untuk mengalah. Namun berbeda dengan Blade, semakin menggebu-gebu untuk menang, hingga dia berhasil mendapatkan poin lagi. Tersisa 1 poin untuk menang nih. Lalu Po mencoba berbicara dengan Blade untuk membicarakan tim lawan menang karena mereka lebih penting untuk berbicara dengan Zuma. Namun sayangnya Blade tidak peduli. Kemudian Po meminta Rukmini untuk menghentikan kebuasan Blade. Di sisi lain, Colin berbicara dengan Foruzan kalau dia mengincar buronan dan salah satunya adalah Mr. Pink. Dia menunjukkan foto itu kepada Foruzan. Kemudian dia merekrut Colin dan Wei Min menjadi kru baru bajak laut Foruzan dan menemukan buronan yang mereka cari. Di sisi lain, Blade berhadapan dengan anak terenggiling. Dia ingin menyerangnya, namun wajah anak terenggiling yang menggemaskan membuatnya terjatuh. Di sini Blade sadar dengan tindakannya dan akan mencari cara lain untuk Zuma. Tapi Rukmini yang mendapatkan bola mencetak gol dan membuat tim mereka menang. Di situ Po dan Blade kaget nih melihatnya, sementara tim lawan bersedih karena kekalahannya. Di sisi lain, terlihat Veruca memakai helm angin. Dia mengendalikan perahu hingga sampai di sebuah pulau dan melihat kilat petir dari senjata Storm Wheels. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Dragon Knight Season 2 part yang kedua. Gimana Sleeper? Makin seru kan perjuangan Po dan juga teman-temannya demi mendapatkan semua senjata legenda yang mereka cari. So yang mau aku lanjutin lagi ceritanya, langsung aja nih ramein like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.